Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Uh, Al-mukarramun para asatiz, terutama dari persenatan, yang mudah-mudahan diberi kesehatan, keafiatan, tak terkecuali segenap thalab dan talibat yang hadir di Musalla Al-Abrar ini, khususnya mudah-mudahan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang betul bahwa sebagai murid dan penerus perjuangan Al-Maqrullah Maulana Syekh, tentunya harus memahami, mengerti secara paling tidak secara umum, paling tidak secara garis besar, apa yang beliau pesankan dan wasiatkan dalam karya-karya tulis beliau. Dan ini buah tangan namanya. Buah tangan dan ilmu beliau yang menjadi pilihan. Biasanya ulama kalau menulis satu kitab, mengarang satu kitab, itu bukan berarti ilmunya itu saja. Ilmunya sangat luas, lebih luas dari yang tertulis. Tetapi biasanya yang dipilih untuk ditulis itu adalah yang spesial dari ulama tersebut. Maka karangan-karangan Al-Maqrullah Maulana Syekh yang ada sampai saat ini itu adalah bagian yang sangat spesial dari apa yang beliau miliki. Sehingga tersirat harapan besar dari beliau agar warisan dan pusaka spesial tersebut berupa ilmu, berupa wasiat, itu diabadikan oleh murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang menyanyikannya tadi, yang melantunkannya tadi, Masya Allah, termasuk berperan besar dalam mengabadikan wasiat renungan Mas dengan lagu. Karena lagu ini kan biasanya lebih cepat melekat dan lebih kuat kemelekatannya di perasaan dan pikiran orang. Itu makanya kalau guru-guru kita mengajarkan itu kan dikasih lagu, dilagukan. Biasanya beberapa ajaran itu dilagukan supaya mudah diingat, kan begitu? Ada buku kalau tidak salah, siapa yang buat, Ustadz? Ada Ustadznya yang buat buku percakapan yang ada lagu-lagunya itu. Malah lagu-lagu Ungu, lagu Peter Pan, lagu, ada kan itu? Hah? Ustadz Halim itu Masya Allah Taala. Itu juga betul-betul kreatif itu. Kenapa beliau ada inisiatif seperti itu? Supaya mudah diingat dan supaya asik dipelajari. Nah, lagu-lagu seperti ini kan Maulana Syekh juga sendiri sengaja mengapa pesan-pesan beliau itu dilakukan. Termasuk karangan-karangan beliau yang lain kan, yang terutama yang berupa nazam, itu kan dilakukan. Beliau yang mendukung itu, menyuruh itu, merestui itu, supaya mudah dan nikmat untuk dikaji dan diabadikan dalam kenangan. Tetapi bebannya dan tanggung jawabnya yang berat. Ya, terutama yang menyanyikan Bapak wasiat ini, walaupun secara kasat mata sebagai penghibur kita semua, tapi mereka semua ini tidak terhibur sebenarnya. Mereka mengemban beban yang sangat berat. Iya, kalian ini. Jangan sampai kalian yang selalu melantunkan wasiat, tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Hati-hati. Beruntunglah yang tidak ikut wasiat. Tidak sih, tidak beruntung. Beruntung juga ini.
lebih insya Allah mendapatkan perhatian lebih dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Perhatian di sini dalam bentuk didoakan oleh beliau, mudahan mereka anak-anakku ini bisa mengamalkan wasiatku, tidak hanya mendengarkan dan tidak hanya menyanyikan, kan begitu. Terutama yang bagus suaranya itu, misalnya Maulana Syekh bilang kan yang bagus suaranya itu, atau yang bagus bajunya itu, yang bagus ketukannya itu, tangtung taktuknya itu. Ya Allah, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah dia penerus saya yang sejati. Kan begitu. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau tidak diamalkan, hanya dilantunkan saja, apa katanya dalam Al-Quran? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, bagaimana kalian bisa mengamalkan kalau tidak dipahami? Kan begitu. Yang mendengarkan juga, yang mendengarkan berarti sudah tahu wasiat guru kita. Jadi yang sudah kedung datang ke sini dan mendengarkan, berat tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Bukan berarti jangan lagi datang dan bubar grup wasiatnya, enggak sih. Ini kan sebagai motivasi dan meningkatkan kesadaran bahwa betul sangatlah penting, urgen sekali untuk kita dalami semaksimal kemampuan. Memang saya tahu di awal-awal maupun di tengah dan di akhir ada saja yang sudah dipahami atau yang ditakwil, bukan ditafsir lagi. Ya, kan dulu waktu saya dirikan perwakilan NW di Mesir tahun 2003, itu salah satu program prioritasnya kajian wasiat. Dari awal sekali kita buka, lah, bingung kita kan, marah misalnya apa di sini. Bagi saya lah, yang kalau guru-guru kita, para sesepuh-sepuh kita, insya Allah lebih mengerti tentunya ya. Tapi misalnya kayak kan banyak itu yang seperti mana dia? Punya benda-benda gaib itu sudah, ya? No, mana dia? Hilang dia. Orang aja benda gaib hilang tentu, itu dia hilang. Subhanallah. Nah itu kenapa saya singgung? Saya ingat juga waktu kita mengkaji di Mesir, itu justru meyakinkan kita bahwa wasiat ini penuh rahasia. Laiknya atau kalau kita buka Al-Quran, itu di awal-awal di beberapa surat dibuka dengan Alif Lam Mim, ya kan? Apa artinya yuk? Kaf Ha Ya Ain Sad. Apakah dengan samarnya makna yang tersirat di balik itu menunjukkan kelemahan Al-Quran? Tidak, justru menunjukkan kekuatannya dan kemukjizatannya. Bahwa Al-Quran ternyata banyak sekali rahasia yang tidak mampu dijangkau oleh orang-orang biasa. Hanya orang-orang luar biasa. Supaya kita cari orang-orang luar biasa itu. Jadi seakan-akan Al-Quran ini sengaja dibuat oleh Allah banyak yang sulit ditafsir, sulit dipahami. Supaya kita mencari para ahlinya. Jadi secara tidak langsung Al-Quran memerintahkan kita untuk berguru ngaji, mencari seorang guru. Di kalangan sahabat saja, sahabat padahal ya, tidak semuanya paham Al-Quran. Buktinya banyak yang datang nanya sama Nabi. Bahkan sesama sahabat saling tanya. Terutama yang paling sering ditanya kalau tafsir Al-Quran siapa? Sayyidina Abdullah ya bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas yang dijuluki dengan Turjumanul Quran. Itu pun dijuluki dengan ahli tafsir Al-Quran, Sayyidina Ibnu Abbas, karena spesial didoakan sama Nabi kan, Allahumma faqihhu fid apa? Alimhu ta'wil ya, faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas ini ta'wil Al-Quran. Maka dia terkabul doa Nabi jadi ahli ta'wil, ahli tafsir.
Alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan ta'wil, itu seakan-akan Nabi SAW memohonkan ilmu laduni untuk Sayyidina Ibnu Abbas. Ya Allah ajarkan beliau, ajarkan dia langsung, maksudnya berikan ilmu laduni. Mudah-mudahan kita juga didoakan oleh guru kita untuk mendapatkan ilmu laduni, untuk memahami wasiat ini. Sulit kita pahami, sengaja Al-Maghfurullah bikin sulit dipahami, supaya kita mencari para masyayikh, para ulama, para tuan guru kita, terutama yang sudah sesepuh dan masih hidup. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai disia-siakan. Dulu Maulana Syekh Yasin Al-Fadani masih usia sangat muda, itu kawah beliau terbang kemana-mana, bepergian kemana-mana jauh, mencari ulama-ulama yang di sana di ujung dunia sekalipun, yang sudah tua. Kenapa beliau mencari ulama-ulama itu? Mumpung beliau masih hidup, katanya. Beliau ke Maroko, beliau kemana. Sebelum beliau meninggal dunia, itu Syekh Yasin Al-Fadani ingin mengambil ilmu dan menerima ijazah sanad dari beliau sebelum beliau meninggal dunia. Itu sebabnya Syekh Yasin Al-Fadani dijuluki dengan Musnidud Dunia. Seperti itu perjuangan ulama. Datang jauh-jauh. Ini guru-guru kita dekat semua. Apalagi kalian di Ma'had Darul Quran Hadis, semua kumpul di sini. Sesepuh-sesepuh kita dari ayahanda Bapak Hamid, kemudian ada Tuan Guru Syafi'i, ya. Mudah-mudahan beliau semua diberi umur panjang. Ada Tuan Guru lalu Husnan, ada Tuan Guru Sam'an, ada Tuan Guru Nasrullah. Siapa lagi? Ya Rabb, semua diberi umur panjang oleh Allah. Amin. Mumpung beliau sehat walafiat, sering-sering mengaji sama beliau dan sering-sering datang bertanya, terutama yang menyangkut hal-hal yang seperti ini. Yang seperti ini maksudnya yang hanya Al-Maghfurullah yang tahu, ulama lain belum tentu tahu, apalagi ulama di luar yang tidak mengaji sama beliau. Mau pergi ke tokoh-tokoh NU misalnya nanya wasiat Ridha Masa, kan tidak nyambung. Menolak kira-kira. Subhanallah. Nah, mengambil barokah, kita baca beberapa bait untuk kita resapi bersama, hayati, jiwai, dan mudah-mudahan dapat kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Rabb. Di sini dikatakan pada nomor 171, kalau buku yang ini halaman 58, guru agama khususnya ulama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Guru agama khususnya ulama atau aulia atau asfiya, pembawa kunci di alam fana, pembuka pintu di alam baqa. Di dalam wasiat ini pun beliau mewasiatkan cari ulama, cari aulia, cari asfiya, cari guru agama. Kenapa? Karena beliau-beliaulah yang membawa kunci di alam fana. Apa maksudnya membawa kunci di alam fana? Yang membuat kita bahagia di dunia beliau-beliau. Kalau jauh dari beliau-beliau jangan harap bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Pembuka pintu di alam baqa, pembuka pintu surga. Tapi yang menarik di sini apa? Guru agama khususnya ulama. Seakan-akan beda dia, ya. Guru agama beda, dia lebih umum. Itu sebabnya beliau mengatakan khususnya ulama. Khususnya ulama. Jadi tidak semua guru agama itu ulama. Tidak semua yang berceramah, apalagi terkenal,
Itu ulama. Waktu saya mengaji di Mesir, itu seringkali saya dengar dari para masyayikh Azhar, harus dibedakan antara ulama dengan dai. Tuh, dai, penceramah, mubaligh itu tidak sama dengan ulama. Kalau dai sebatas mengajak, ya hanya penasehat, hanya memberikan apa istilahnya, hanya memotivasi orang kepada kebaikan. Tapi kalau ulama betul-betul mendalami dalam wawasannya tentang agama Islam. Ulama belum tentu dia dai, ya paham? Ulama belum tentu dia berdakwah kemana-mana, belum tentu dia viral di mana-mana, diundang di setiap mimbar. Bisa saja dia diam di rumah saja, tetapi ilmunya yang luas, muridnya yang banyak. Nah ini yang khusus itu. Ulama lebih khusus lagi disebutkan atau aulia atau asfiya. Ada hadis juga al-aulia asfiya akhfiya. Kalau disambung lagi asfi akhfiya, para wali lebih khusus lagi dari ulama. Apalagi disebutkan dalam hadis bahwa para wali itu dalam satu hadis al-akhfiya, tersembunyi. Jadi lebih tidak viral lagi. Jadi kalau mau jadi wali, jangan harap viral. Dan kalau Anda sudah viral, ya kecil kemungkinan Anda jadi wali. Ada kemungkinan, cuma tidak besar, gitu aja. Apalagi yang ingin terkenal, sudah itu dia berarti dia tidak mau jadi wali. Kan begitu. Pembawaku ila akhiri. Itulah sebabnya penghulu Nabi. Kalau kita lihat di TV-TV, banyak yang berbicara agama, belum tentu bisa bahasa Arab, belum tentu bisa baca kitab, belum tentu paham usul fikih, paham tafsir, usul tafsir. Itu apa namanya? Dai namanya itu. Bukan ulama namanya. Kesalahan, salah satu kesalahan yang umum termasuk di Indonesia, sebenarnya di dunia juga. Semua yang berbicara agama di atas podium disebut ulama. Itu salah besar. Salah besar. Bukan itu yang namanya ulama. Penceramah, oke, dai, mubaligh. Karena mubaligh dia sedang berceramah soalnya kan. Penceramah disebut orang berceramah disebut penceramah kan cocok karena memang dia berceramah kemana-mana. Dai mengajak kemana-mana. Mubaligh menyampaikan, dia sedang menyampaikan pidato. Tapi ulama jangan sebut ulama. Jangan sebut ulama. Kenapa jangan sebut ulama? Potensi menyesatkan banyak orang nanti. Nanti orang nanya dia kemana, banyak orang nanya ke dia kemana-mana soal agama, padahal belum tentu dia paham. Tapi karena dia sudah kedung viral dan didatangi oleh banyak orang untuk ditanyakan agama, kalau dia tidak jawab nanti nggak jadi viral lagi, monetisnya jadi berkurang, terpaksalah dia mengarang-arang. Nauzubillah min zalik. Harus dibedakan antara dai dan ulama. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Terus dikatakan di sini, itulah sebabnya penghulu Nabi menyuruh murid setiap bakti agar ilmunya berkatnya pasti dunia akhirat ridha ilahi. Selain berguru, cari guru, setia juga maksudnya beliau. Jangan cuma sesaat sementara waktu selama di ma'had. Nah, jangan kata Maulana Syekh, setia bakti agar ilmunya berkatnya pasti. Jangan guru sementara, apalagi bahasa-bahasa. Oh, beliau itu dulu mengajarkan. Beliau guru saya dulu. Soal adab itu. Oh, jadi dulu saja gurunya, sekarang enggak. Oh, sekarang ya satu level lah sedikit. Nauzubillah min zalik. Orang yang bakti kepada guru mendapat faedah hikmat yang baru.
Tidak terduga lebih dahulu. Memang Allah pemberi selalu. Ini hadisnya kalau tidak salah, man amila bima alima, terus warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Orang siapa mengamalkan ilmunya yang dia dapatkan dari gurunya, diamalkan dengan baik sesuai arahan dan ajaran gurunya, Allah berikan dia ilmu yang dia tidak terduga. Maksudnya di sini ilmu laduni dari Allah. Orang yang bakti sama guru dapat bonus ilmu langsung laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak tampak semasa hayatnya, akan tampak setelah pindahnya. Mungkin di dunia tidak tampak istilahnya buahnya barangkali, tapi di akhirat nanti bisa di sini pindah alam, bisa juga pindah, mungkin sudah pindah zona dari tempat lokasi menuntut ilmu ke zona berjuang. Bisa juga di sana kelihatan dapat ilmu laduni, atau tiba-tiba bisa jawab soal dia sendiri. Iya, banyak saya temukan begitu. Ini beliau sendiri mengatakan banyak terbukti sepanjang masa sebab baiknya sambungan pipanya, dan saya sendiri sudah sering melihat bukti itu. Banyak waktu saya mengaji di Mesir juga pernah saya bertanya kepada seorang guru ulama itu menjawab pertanyaan saya. Lalu saya catat nih, guru saya ini mengatakan, guru yang tepat saya bertanya, sini catatanmu, saya mau fotokopi. Loh kok saya juga baru tahu jawabannya, kata. Padahal dia sendiri yang menjawab. Itu bukti. Masya Allah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebarokahan seperti itu. Amin. Kalau durhaka kepada guru, nauzubillah, hatinya kecil, selalu terburu, akhlaknya rusak, jasmaninya pilu, terkadang hidupnya haram melulu, nauzubillah summa nauzubillah. Aktif mengajak melawan guru, hawa nafsunya memburu, di banyak soal selalu keliru, terkadang matinya tidak menentu, nauzubillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ulama tasawuf pernah berkata dengan jelasnya membuka fakta, segila pengaruh perusak agama, ia selalu menjilat dunia. Jangan pernah bercita-cita ingin menjadi orang berpengaruh. Ingat yang ini. Sadar dirilah, siapa Anda kok mau jadi orang berpengaruh? Ya, cukup bercita-cita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Malah bercita-citalah menjadi orang yang selalu dekat dengan ulama. Bercita-citalah menjadi orang yang selalu mampu membahagiakan orang tua, keluarga, masyarakat. Bercita-citalah menjadi orang yang diridhoi oleh guru, orang tua. Itu cita-cita yang bagus. Tapi kalau bercita-cita supaya banyak jamaah saya lah, gagah roangku ganan di terus ngombe roangku rebut memangkut lah. Ya Rabb, amin ya Rabb. Nah, gak usah begitu, ngapain bercita-cita begitu? Ya, gak usah bercita-cita begitu. Bahaya, gila pengaruh namanya. Gila pengaruh itu, yang gila pengaruh itu perusak agama. Apalagi misalnya, mohon maaf, saya tidak sebut nama, tapi ada yang datang ke saya, Tuan Guru, pulang guru, masya Allah, ilmunya luas, segala macam diajem saya ini. Terus udah cukup, dosa banyak-banyak ngajem, nanti sampai pagi tidak selesai kalau nyebut kebaikan saya aja. Apa aja maunya dalam hati kan? Begini. Memang kan Pelungguh pernah menyampaikan bagaimana tentang cinta kepada Ahlul Bait, cinta Imam Syafi'i kepada Ahlul Bait. Bahkan Pelungguh bilang Imam Syafi'i itu cinta mati sama Ahlul Bait.
Ya, ya, betul, betul, betul. Memang sering saya sampaikan seperti itu. Cinta. Mohon maaf, kebetulan yang berbicara ini Sayyid Habib. Tapi saya nggak sebut nama. Ya, betul di Indonesia ini masyarakat kita banyak yang tidak tahu tentang itu. Tapi kita mau menyampaikan itu kan kita nanti dikira ingin dicintai katanya. Aneh itu kan? Ingin dicintai. Kita bilang cintai Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Sementara kita Ahlul Bait, nanti dikira kita berharap dicintai. Nah kalau pelugu yang sampaikan kan mungkin ya, ya kan? Katanya. Kalau pelugu yang sampaikan, oh, paham saya sudah itu. Paham sudah. Berarti maksudnya karena memang saya sering diundang oleh beliau dan banyak habaib. Alhamdulillah kemarin di Rabi'ah Alawiyah di Lombok Tengah juga diundang. Malah hadir ketua umumnya Habib Taufik Assegaf, ketua umum Rabi'ah Alawiyah se-Indonesia hadir. Saya juga diminta menyampaikan di sana. Alhamdulillah hubungan baik. Tapi di situ saya katakan sama Habib itu? Apa saya katakan? Insya Allah memang harus disampaikan itu. Dan pelunggu juga kenapa malu menyampaikan? Tidak usah malu. Soal dikira pelunggu itu berharap dicintai, makanya sampaikan dengan benar. Saya bilang begitu. Nggak paham dia kan? Apa maksudnya Tuan Guru? Kita mengajak orang, menyuruh orang mencintai Ahlul Bait itu harus siapapun, termasuk antum. Saya bilang begitu. Tidak perlu merasa antum, tidak perlu khawatir antum itu dikira ingin dicintai dan dihormati. Tidak perlu. Kalau penyampaiannya benar. Penyampaiannya benar maksudnya apa? Penyampaiannya benar bahwa semua orang mulia itu Ahlul Bait. Paham? Semua orang mulia yang beriman dan bertakwa itu Ahlul Bait. Bukan hanya yang zuriyah keturunan biologis saja yang Ahlul Bait. Paham? Nah, di situ saya sampaikan kepada dia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya ingin luruskan juga bahwa tidak perlu khawatir, antum belum tentu Ahlul Bait juga kok. Gitu loh. Antum belum tentu juga Ahlul Bait. Keturunan biologis iya. Saya keturunan biologis tidak, tapi belum tentu bukan Ahlul Bait. Betul, belum tentu. Belum tentu saya dan kita di sini bukan Ahlul Bait. Bisa jadi kita semua Ahlul Bait. Amin. Walaupun bukan keturunan biologis. Yang keturunan biologis belum tentu Ahlul Bait. Ana jaddu kulli taqi, kata Nabi. Saya kakeknya semua orang yang bertakwa. Asal bertakwa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlul Bait. Ahlu dari ahliyah, keahlian dalam mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahl di sini tidak mesti keluarga. Tidak selalu keluarga. Ayo ahlullah, keluarga Allah kita bilang. Keturunan biologisnya Allah. Ada mungkin zuriyah Allah gitu. Ada ahlullah. Ahlullah hum ahlul Quran hum ahlullah. Wah, ahlul Madinah ayo. Ahlul Madinah kita bilang. Ahlul Makkah kita bilang. Zuriyahnya Makkah gitu. Keturunannya Makkah tidak. Penduduk Madinah, warga Madinah, warga Makkah. Nabi punya rumah bait. Baitun Nabi SAW. Ahlul Bait penghuni rumah Nabi. Berarti Ahlul Bait di sini siapa? Istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, dan cucu-cucu Nabi yang ada di rumah itu. Makanya banyak pendapat ulama bahwa Ahlul Bait itu memang terbatas itu saja. Kalau yang lain ke bawah itu zuriyah namanya. Apa namanya? Zuriyah. Makanya ada penjelasan para ulama Ahlul Bait juga yang menjelaskan ini. Para ulama keturunan Nabi juga yang menyampaikan ini. Ada namanya zuriyah, ada namanya itrah, ada namanya ahl, ada namanya al. Itu jenjang tingkatannya seperti itu.
Sama seperti kita bilang ahlul bait, penduduk rumah. Mana ahlul baitnya ini? Mana penduduk rumah? Mana isi rumah? Isi rumah di sini apakah harus keturunan? Tidak. Bisa jadi ya anak angkat misalnya kan? Penduduk rumah enggak? Anak angkat di situ dari kecil sampai dia besar di situ. Penduduk rumah tidak? Bisa disebut ahlul bait? Bisa. Padahal bukan keturunan. Ada anak di situ, anak kandung, tapi dia sering kabur dan melawan orang tuanya, kabur rumah dan durhaka sama orang tuanya. Terus tidak pernah di rumah, dia pergi kabur. Ahlul bait namanya, penduduk rumah namanya? Bukan. Paham di sini maksudnya? Yang keturunan belum tentu ahlul bait. Yang bukan keturunan belum tentu bukan ahlul bait. Nah, itu saya sampaikan. Dengan pemahaman seperti itu, silahkan jelaskan ke orang. Maka insya Allah masyarakat akan mencintai semua orang yang memang pantas dicintai. Karena keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, dan karena mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas darahnya merah, coklat, biru, dan lain sebagainya, itu apa namanya? Itu sebabnya di sini apa dikatakan? Ya, segila pengaruh perusak agama, ia selalu menjilat dunia. Sang doyan dunia membabi buta. Itu makanya kalau ada yang kelihatan seperti ingin dihormati, tinggalkan itu. Tinggalkan. Apalagi merasa dirinya, saya ini kan Habib. Yang begitu tuh, doakan, tinggalkan, cari guru atau habib yang lebih mengikuti buyutnya, mengikuti nenek moyangnya, doakanlah itu supaya dapat hidayah. Sang doyan dunia ila akhiri, mungkin cukup karena kita tabarruk saja. Insyaallah di lain kesempatan kita baca lagi beberapa pesan-pesan dan wasiat guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, amin. Dahlan Ihsan telah berkata di kitab Sirajul Talibina, murid durhaka pada gurunya tidak terhapus dosa lengahnya. Ibnu As-Subki ila akhiri, mulutnya. Wallahu a'lam bissawab.